Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Darno? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Bagaimana tugas-tugas di LMS-nya Pak? Alhamdulillah Pak, 99% tinggal satu lagi insya Allah. Apa yang belum? Yang belum komunikasi antar konektivitas antar materi. Antar materi ya. Ada kesulitan di sana? Waktu aja Pak, kebetulan ini iya, waktunya bareng-bareng. Oh iya, dengan kegiatan lain ya. Betul. Oke, baik Pak. Pada kesempatan ini, pada pendampingan individu yang kedua, kita ada dua tema Pak. Pertama adalah tentang reaksi rekan sejawat, gitu ya, terhadap aksi nyata yang Bapak praktikan di dalam proses penilaian. Yang kedua, nanti silakan Bapak ceritakan aksi nyata apa yang dilakukan dari mulai rencana sampai dengan pelaksanaan dan kendalanya. Itu dua agenda kita pada pendampingan. Yang pertama, monggo ceritakan bagaimana reaksi rekan sejawat terhadap aksi nyata yang Bapak lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jajang. Jadi untuk umpan balik yang pertama ingin saya sampaikan, jadi awalnya memang kawan-kawan sejawat kita ini pada penasaran, sekaligus menunggu apa sih kira-kira gerakan guru penggerak ini, atau gerakan calon guru penggerak ini. Nah, alhamdulillah akhirnya karena kita cepat juga, kemudian kita memang melakukan aksi nyata, mereka pada prinsipnya ternyata mendukung. Karena memang pada masa pandemi ini dibutuhkan benar-benar update cara belajar, kemudian kolaborasi. Jadi pada prinsipnya mereka sangat mendukung adanya aksi nyata yang saya lakukan. Dengan banyak rekan yang mendukung, tentu aksi nyata yang Bapak rencanakan akan lebih mudah diaktualisasikan ya. Tolong menceritakan bagaimana aktualisasinya. Iya, jadi saya mengambil satu topik, sebenarnya babnya adalah penyelenggaraan jenazah. Tapi saya ingin fokus lagi yaitu sholat jenazah. Jadi yang saya lakukan ada tiga step gitu. Step yang pertama adalah kita melakukan Zoom meeting. Jadi saya tetap berprinsip bahwa pendidikan ke depan harus mengutamakan merdeka belajar. Ciri khasnya yang saya tekankan di sini adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Makanya step pertama ini saya mengadakan Zoom meeting. Saya bikin kesepakatan kelas bahwa kita akan melaksanakan praktek sholat mayit atau sholat jenazah. Saya hanya memberikan poin-poin. Kalau misalnya kita bicara ilmu sholat jenazah itu misalnya 100%, saya hanya memberikan motivasi maksimal 30%. Itu. Nah, dalam kesepakatan kelas itu muncul kesepakatan yang pada prinsipnya saya ingin tahu bagaimana peserta didik ini sesuai dengan keinginannya praktek modalnya kayak apa. Nah, gitu. Setelah kita bikin kesepakatan, akhirnya saya kasih waktu nih step yang ketiga, yang kedua, untuk silahkan mereka mendokumentasikan sholat mayit. Itu yang kedua. Mohon maaf Pak, apakah itu ada dalam kadar pembelajaran di kelas itu? Ada. Jadi pada bab penyelenggaraan jenazah. Ya. Kemudian kedua, yang namanya sholat kan pasti ada rukun dan wajibnya. Yang dimaksud Bapak memberikan kebebasan apanya? Iya. Jadi yang pertama adalah narasumbernya. Jadi saya persilahkan saya memberikan informasi standar, tetapi untuk fikihnya bahasanya itu, saya berikan kelonggaran pada mereka. Mencari narasumber. Bisa kiainya di kampung, bisa ustadznya di perumahan. Nah, kemudian selain narasumber, yang saya beri kebebasan lagi adalah mengenai kalau bahasanya itu alat-alatnya. Alat-alatnya saya berikan kebebasan. Ada yang menggunakan bantal guling, sebagai media jenazahnya itu. Ada yang menggunakan temannya, bahkan ada yang alhamdulillah itu antusiasnya. Ada yang mereka mengajak orang tuanya. Ya itu makanya saya ini berarti masuk nih gitu. Makanya setelah saya kasih kesempatan mereka untuk memberikan laporan, ya kemudian saya cek. Yang itu tahap yang kedua ya. Tahap yang ketiga closingnya itu adalah evaluasi. Nah evaluasinya alhamdulillah. Jadi ternyata
pembelajaran yang berpusat pada murid ini memberikan kejutan pada kita bahwa apa yang kita harapkan, misalnya murid itu A, B, C, D, E itu bahkan mungkin lebih tinggi dari harapan kita gitu. Melebihi ekspektasi ya. Lebih ekspektasi yang kita sendiri sebenarnya belum memikirkan sebelumnya gitu. Iya. Jadi saya sebelumnya nggak membayangkan bahwa mereka itu sekreatif itu. Iya. Tapi mohon maaf Pak, adakah yang memang melaksanakan praktik sholat jenazahnya? Maaf, pada saat memang ada jenazah benar nih, betul-betul ada jenazah, ada nggak? Nggak ada Pak. Belum ada. Ya, tapi paling tidak menurut evaluasi Bapak, anak-anak keterampilan untuk sholat jenazahnya ada di tahap mana? Sudah bagus? Sudah bisa melaksanakan atau masih? Saya kira kalau dilihat dari syarat rukunnya sudah bagus dengan variasi fikih yang ada bahkan gitu. Jadi tugas kita nanti akan menyimpulkan, dan saya sudah berikan apresiasi. Kebetulan kan ini untuk tambahan evaluasi mereka pada saat pas penilaian akhir semester. Baik Gitu Pak. Waduh, selamat Pak atas praktik baiknya, semoga makin berhasil. Terima kasih. Dan nanti ada ide-ide baik lain lagi yang akan dipraktikkan oleh Bapak. Selamat Pak. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Suhenda. Saya mengajar di SMA 1 Cikarang Barat, rekannya Pak Sudarno STHM PDI. Bahwa betul bahwa Pak Sudarno sudah melaksanakan praktek sholat jenazah. Alhamdulillah, praktek menjalankan sholat jenazahnya begitu baik dan sempurna yang dilakukan oleh anak-anak, begitu pula bagaimana Pak Sudarno membimbingnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Ratu Alisha dari kelas 11 IPA 5. Saya merasa nyaman dengan pembelajaran praktik sholat jenazah karena guru memberikan ruang untuk kami dalam menggali ilmu pengetahuan, berkolaborasi, dan tetap mendapat bimbingan penuh dari Pak Sudarno. Semoga program Merdeka Belajar seperti ini terus berlanjut dan sukses memajukan pembelajaran di Indonesia dan pendidikan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.